nanti This call is now being recorded. Apa? assalamualaikum dulu. Ya langsung akan Ibrahim. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita diberi sehat. Semoga kita semuanya diberi sehat selalu sampai nanti. Dan untuk selanjutnya tetap kita jaga kesehatan kita, karena sehat adalah sesuatu yang paling mahal, suatu nikmat yang sangat mahal bagi kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa ketemu dengan pembelajaran hari ini, yaitu yang berkaitan dengan sujud, macam-macam sujud, atau akan lebih dekat dengan Allah dengan melakukan sujud. Untuk itu marilah anak-anakku semuanya kita belajar bersama. Kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ngilman nafi'an, pangamalan mutaqabbalan, rizqan halalan thayyiban. Allahumma amin. Ya anak-anak semuanya, untuk pembelajaran hari ini tadi Pak Guru sudah menyampaikan adalah yang berkaitan dengan apa tadi? Sujud, ya, dengan sujud. Inilah materi, kita bisa membuka bab 5. Kita buka pembelajaran hari ini adalah bab 5, tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sujud syukur, tilawah, dan sujud sahwi. Kemudian untuk pembelajaran hari ini kalian mesti sudah ngerti yang namanya sujud. Inilah gambar orang yang sedang sujud, ya. Orang yang sedang melakukan sujud. Untuk itu, anak semuanya, kita perlu memahaminya tentang sujud itu yang kita laksanakan setiap hari beberapa kali, ya. Kalau setiap hari banyak sekali kita melihat, subuh sudah jelas 4 kali, zuhur 8 kali, nanti ya waktu kita sholat. Dan untuk pembelajaran ini tentunya sujud pelajari, yaitu macam-macam sujud. Ada sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi, ya. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Nah, kemudian tujuannya adalah kita akan terbiasa mempraktekkan sujud-sujud tersebut. Akan terbiasa mempraktekkan sujud-sujud tersebut. Itu sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi, ya. Nih. Kemudian untuk yang pertama kali, ya, yang kita pelajari adalah yang berkaitan dengan tata cara sujud syukur, tilawah, maupun sujud sahwi. Sujud artinya adalah merupakan bukti bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah dan mengakui kelemahannya. Ya, maka itu tandanya orang sujud ini, kepala yang tadinya mestinya di atas akan berada di bawah sama dengan telapak kaki, ya. Selanjutnya sujud syukur adalah ini. Sujud syukur adalah sujud sebagai tanda terima kasih kepada Allah. Terima kasih seorang hamba kepada Allah, pada Sang Penciptanya. Sujud syukur ini bisa dilaksanakan karena mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ataupun terhindar dari musibah, ya. Inilah sujud syukur. Kemudian untuk sujud syukur ini, ya, adalah hukumnya sunnah. Hukum sujud syukur ini hukumnya sunnah, ya. Hukum sujud syukur hukumnya adalah sunnah.
Apa sih artinya sunnah? Sunnah artinya bila dikerjakan yang mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapatkan pahala atau tidak berdosa. Dikatakan sunnah karena pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, karena pernah dilakukan oleh Rasulullah. Inilah sujud syukur. Di hukumnya sunnah, maka dari itu karena hukumnya sunnah, ini kalian melaksanakannya lebih baik dilaksanakan. Ya. Selanjutnya bacaan sujud syukur kalau di sini mungkin berbeda dengan ada yang di buku. Kalau kita belum hafal doa yang ini, kalian boleh membaca doa yang apa itu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau membaca tasbih. Ya, membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini boleh dibaca sebagai bacaan sujud syukur. Itu ya. Inilah bacaan sujud syukur. Kalau di sini Robi auzikni an ashkurra ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li firdausi inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini ada bacaan dalam sujud syukur, ada dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Boleh nanti dibuka ya, surat Al-Ahqaf ayat 15. Tata caranya sujud syukur. Nih. Tata cara sujud syukur ini ya bisa dibaca di sini adalah sujud dilakukan secara spontan dan menghadap kiblat. Setelah itu langsung sujud dan sujudnya cukup sekali ya. Lalu duduk dan mengucapkan salam. Jadi mudah sekali. Jadi begitu dapat kenikmatan dan menghadap kiblat langsung melaksanakan sujud syukur. Tuh. Kemudian anakku, kita sering melihat ketika sedang ada perlombaan, misalnya Indonesia sedang bermain sepak bola antar negara, ya, mungkin dengan negara-negara ASEAN, mungkin dengan uji coba Asia, ya. Ketika salah satu mengagolkan, seperti dulu Andik yang kita kenal, pemain sepak bola yang sangat luar biasa dari Indonesia, dan sekarang sudah berada di luar negeri, ya. Itu ketika setelah mengagolkan, itu dia langsung melaksanakan sujud. Nah, itulah contoh sujud syukur, ya. Nih. Kemudian juga para pemain badminton kemarin, juga ketika dia bisa mendapatkan kejuaraan, di samping dia bersorak-sorai, ya juga banyak penonton-penonton yang melakukan sujud syukur. Nih. Sujudnya dilakukan 1 kali, ya, cukup 1 kali. Nih, 1 kali saja, ya. Lalu duduk dan salam. Jadi sujud syukur itu karena mendapatkan kenikmatan, kemenangan, kemudian mungkin sembuh dari sakit, ya, dan terhindar dari bahaya, dari musibah, dari kecelakaan yang sangat luar biasa, kemudian diberi sehat, ya, diberi umur panjang, perlu kita melakukan, disunahkan untuk bersujud syukur. Dan di sini disampaikan tidak perlu wudhu dulu, ya, tidak perlu dalam keadaan bersih atau hadas najis. Hukumnya ini sunnah tadi, ya. Sujudnya dilaksanakan di luar sholat, tidak boleh dilaksanakan di dalam sholat. Nah, ini. Jadi misalnya kalian ingat setelah sholat boleh melaksanakan sujud syukur. Inilah. Selanjutnya contoh peristiwa ketika kita melaksanakan sujud syukur. Mendengar kabar baik yang menyenangkan dari orang tua atau guru, mendapat nilai yang baik, naik kelas, lulus ujian,
mendapatkan juara kelas, juara dalam pertandingan, mendapatkan beasiswa, mendapatkan penghargaan, ya, jadi siswa terbaik, menjadi siswa teladan, jadi pengurus kelas, pengurus OSIS. Inilah suatu penghargaan, ya. Terus ini ada contoh gambar, ya, kalian bisa melihat di sini seorang yang selamat dari banjir bandang, dan semestinya dia bersyukur pada Allah. Di rumahnya hancur lebur, namun dia masih diberi sehat. Nah, inilah dia bersujud syukur. Selanjutnya kita akan masuk ke sujud yang kedua, yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah, ya. Sujud tilawah ini artinya apa? Artinya adalah sujud bacaan. Sujud tilawah dilakukan setelah membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat yang menganjurkan pembacaan untuk bersujud. Ada berapa? Ada 15 ayat dalam Al-Quran. Surat As-Sajdah ini, ayat sajadah ini ada 15 ayat. Ya, ada 15 ayat. Jadi kalau kita nanti akan belajar, akan menghafalnya di sini. Nah, ini 15 ayat yang termasuk ayat sajadah. Ya. 1, ya. 1, 2, dan 3, 4, 5, 6, terus sampai dengan 15 ini. Dengan 15. Ini ya. Dan yang sering kita lihat mungkin adalah surat yang sering kita dengar maksudnya adalah Al-Alaq ayat 19. Wasjud waqtarib, diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Ini. Jadi dari Al-Qur'an yang berjumlah 30 juz, 114 surat, 6666 ayat. Ini ada 15 ayat yang termasuk surat ayat As-Sajdah, yang menjadikan ayat tersebut kalau kita sedang mendengar, membaca, disunahkan untuk bersujud. Nih. Dan sujud ini bisa dilakukan di dalam maupun di luar sholat. Bila di dalam sholat, orang yang membaca ini bisa langsung melakukan sujud, ya, dan berdiri lagi melanjutkan bacaannya jika masih ada bacaan ayat-ayat selanjutnya. Kalau sedang sholat berjamaah, ini pun tergantung si imam. Kalau imamnya sujud, ya makmum ikut sujud. Tapi kalau imamnya tidak, ya makmum tidak ikut sujud. Ya, gitu ya. Jadi kalian bisa memahaminya bahwa ayat-ayat sajadah ini ketika kita sedang berjamaah kadang dibaca atau sering dibaca. Ya, ya. Anak semuanya, sekalian lanjutkan ya tentang sujud tilawah ini. Sujud tilawah bila dilakukan di luar sholat. Nih. Bila dilakukan di luar sholat, ya, ini, maka caranya adalah mengangkat tangan langsung sambil takbir dan sujud. Setelah itu bangkit dari sujud dengan membaca takbir tanpa membaca tasyahud atau tahiyat, dan tidak perlu salam. Jadi begitu dengar bacaan ayat sajadah, ya, kemudian melakukan takbir Allahu Akbar dan menuju ke tempat sujud. Terus langsung bersujud. Gitu. Ya. Dia mengangkat tangan sambil takbir Allahu Akbar, langsung melaksanakan sujud. Itu caranya. Dan sujud tilawah tidak perlu berwudu dulu. Dalam keadaan bersih atau najis, ya, tapi menghadap kiblat, sebaiknya menghadap kiblat. Kalau yang membaca ayat sajadah adalah imam, tidak sujud, maka tadi saya sampaikan
tidak ikut bersujud. Tapi kalau imamnya sujud, yang berjamaah, imamnya sujud, maka imam ikut sujud. Itu ya, jelas. Nah, ketentuan sujud tilawah ini adalah membaca, ini bacaannya, doanya. Apa yang dibaca ketika sujud tilawah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi dihafalkan ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Inilah bacaan ayat bacaan sujud tilawah ya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah sujud sahwi. Sujud yang ketiga ini adalah sujud sahwi. Sujud sahwi artinya sujud yang dikarenakan lupa. Ya. Lupa apa? Nah, lupa ketika sedang sholat. Ini sujud sahwi dilakukan hanya di dalam waktu sedang sholat. Ya. Sujud sahwi dilakukan di dalam sholat. Disebabkan apa? Karena ada kekeliruan atau lupa. Ketika sedang sholat itu sudah tahiyat awal apa belum ya? Sudah baca Robbi Firli apa belum ya? Duduk antara dua sujud itu. Ya, sudah dibaca apa belum ya? Kan kadang ketika pikiran sedang kacau, sedang tidak konsentrasi sholatnya, baru sujud sekali sudah berdiri lagi. Nah, ini kan bisa jadi itu ya. Nah, jumlah sujud sahwi dilakukan adalah 2 kali di akhir sholat sebelum salam. Ya, 2 kali. Sujudnya adalah 2 kali di akhir sholat sebelum salam. Gitu ya. Jadi gitu. Fil alamina innaka hamidum majid. Nah, langsung sujud Allahu Akbar. Duduk kembali Allahu Akbar. Duduk kembali salam kanan, salam kiri. Tuh. Itu caranya, ya. Yang menyebabkan seseorang melakukan sujud sahwi. Yang menyebabkan seseorang melakukan sujud sahwi. Apa sih tadi dikatakan di depan adalah karena lupa. Nah, karena tidak tahiyat awal. Lupa tidak tahiyat awal. Ya. Lupa lagi jumlah rokaatnya. Ya. Atau kurang jumlah rokaatnya setelah sholat selesai. Ada orang yang mengingatkan atau ingat dengan sendirinya kesalahan itu. Lupa jumlah rokaatnya ada 2 apa 3 ya, 3 atau 4 ini ya. Nah, kalau keraguan seperti itu ambillah yang sedikit. Kalau sudah apa belum ya, datanya awal apa belum ya, ambillah yang, keputuskanlah yang belum. Tuh. Dan nanti sebelum tahiyat akhir selesai, ya, sebelum innaka hamidum majid, setelah innaka hamidum majid maksudnya, terus sebelum salam melaksanakan sujud sahwi, ya. Dan kelebihan rakaat ini tadi samping lupa-lupa ada kelebihan rakaat, kelebihan ruku atau sujud. Nah, bisa sujudnya sudah 2 kali, tapi kemudian Robbi Firli lagi, sujud lagi. Bisa, ya. Jadi orang melaksanakan sholat seperti itu bisa jadi. Tata cara sujud sahwi, ya. Tata cara sujud sahwi ini. Sujud sahwi tidak perlu takbir. Jadi begitu innaka hamidum majid langsung Allahu Akbar. Ya, tidak perlu takbir berdiri ya. Jadi sedang duduk, posisi duduk. Ya. Ini langsung melaksanakan sujud sahwi. Innaka hamidum majid, Allahu Akbar. Ya. 1 kali, Allahu Akbar, yang kedua. Kemudian salam.
Pelaksanaan sujud sahwi, ya, ini sama dengan melaksanakan sujud rukun sholat. Itu 2 kali sujud yang dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Dan segala syarat dan ketentuan yang berlaku pada sujud rukun berlaku pula pada sujud sahwi. Jadi sujudnya sama seperti dengan sujud sedang sholat. Ya. Sujud ini bisa dilakukan sebelum salam, bisa juga sesudah sholat selesai, asal waktunya tidak terlalu lama. Ya. Tapi hukumnya pelaksananya tidak wajib. Jadi kalau ingatnya adalah sesudah sholat, ya, tadi saya tidak tahiyat awal loh, tahiyat awal apa tidak yo, ragu-ragu kan? Nah, maka laksanakanlah sujud sahwi di luar sholat itu, asal tidak sudah lewat. Tadi saya subuh, padahal waktunya sudah jam segini, jam duhur misalnya. Jadi saya kira ketika sholat subuh, kayaknya saya enggak tahiyat, tidak baca Robbi Firli loh. Nah, misalnya. Atau kebanyakan rakaat ya, sampai 3 rakaat misalnya. Kemudian waktu subuh itu melaksanakan sujud sahwi, maka kurang pas ya. Tuh. Caranya sujud sahwi, apabila lupa tahiyat awal dan dia sudah berdiri atau rakaat ketiga, maka dia tidak perlu duduk kembali kalau sudah sempurna berdirinya. Tapi ketika baru Allah masih setengah berdiri, ya boleh kembali duduk. Tapi kalau sudah berdirinya sempurna, ya cukup lanjutkan saja rakaat ketiganya. Ya. Apabila imam salah dalam hitungan rakaat dan lainnya, maka hendaknya makmum mengingatkan dengan kalimat atau dengan kata-kata atau bacaan subhanallah. Ya, subhanallah bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan apa? Menepuk punggung tangan ini, menepuk punggung tangan dengan tangan satunya, ya, ini bagi wanita. Jadi seperti ini, ya. Tapi ketika masih di dalam dada, jangan ke atas, ini salah. Salah. Tapi ini 2 kali cukup, ya. Itu. Jadi kenapa 2 kali? Kalau sekali mungkin dikira sedang nepuk nyamuk. Kalau 3 kali mungkin malah menjadi batal. Nah, jadi batal. Jadi kalau 2 kali prok, ya, tapi yang ditepuk ini, bukan ini, salah, ya. Apalagi begini, salah. Ini yang gitu kan, ya. Tuh ya. Jika bacaan imam lupa bacaan atau tidak bisa meneruskan bacaannya, maka hendaknya salah seorang makmum mengingatkannya dengan membacakannya ayat tersebut, ya, supaya imam ingat dan meneruskan bacaannya. Nih. Lanjutnya, bila lupa mengenai jumlah rakaat antara 3 atau 4, maka tetapkanlah ini. Tadi kan Pak Guru nyampaikan, maka tetapkanlah 3 rakaat. Dan tambahlah 1 rakaat. Kemudian sebelum salam melakukan sujud sahwi 2 kali. Bacaannya sujud sahwi ini, ya. Bacaannya sangat mudah nih, sangat pendek ini, ya. Bacaan sujud sahwi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah dihafal nanti, ya. Subhanallah, maaf. Subhana man la yanamu wala yashu, ya. Subhana man la yanamu wala yashu. Artinya ini Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Bacaan sujud sahwi seperti itu, ya. Ya, saya kira itu untuk masalah sujud, ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dengan baik, bisa mengikuti dengan baik, bisa melaksanakan dengan baik, ya. Dan kalian tentu akan menjadi tambah pinter dan tambah rajin ibadahnya. Tak lupa
kalian tetap laksanakan tugas-tugas atau PR-PR dari Bapak Ibu guru, terutama dari guru yang ini ya. Jadi kalau ada tugas, segeralah laksanakan tugasnya. Jangan sampai tugas ditumpuk-tumpuk, ngesuklah. Akhirnya begitu sudah sampai saatnya nanti menjelang pembagian rapot, ditagih-tagih, akhirnya nggak karpet dewek, ya, maunya sendiri, akhirnya nilainya jadi kurang bagus, ya. Dan kalian masih tetap menjaga prokes, protokol kesehatan, dan mematuhi prokes, ya. Demikian ya. Ya, ini adalah kita akhiri dengan kalimat alhamdulillahirobbilalamin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kita kembali lagi, ya. Silakan nanti pokoknya kalian tetap belajar dengan semangat, jangan sampai kalian menggunakan waktunya ini malah hanya untuk bermain-main HP yang tidak ada gunanya, ya. Dari itu supaya kamu jadi anak pinter dan anak rajin, nanti belajarlah dengan rajin pula, gitu ya. Oke, saya kira itu. Akhirnya tutup, ya. Kita akhiri bersama-sama pembelajaran hari ini. Tak lupa kalian tetap menjaga prokes, ya, tetap menjaga prokes, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa yang dimakan adalah makanan yang tentunya menyehatkan, jangan asal makan, ya. Ya, tak lupa bila ada kesalahan mohon maaf, dan tetap belajar. Nanti kalian bisa buka soal-soal yang ada di buku paket supaya nanti bisa menjawab. Apabila ada yang masih bingung, masih kurang jelas, bisa ditanyakan secara langsung, bisa ditanyakan secara japri, boleh, ya. Ini. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Left.